A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, yang selalu membolak-balikan hati dan nurani manusia, yang Maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi di balik alam nyata. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sholawat yang kekal abadi kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Di antara hal yang terpenting yang layak diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari adalah pengamalan sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh gerak-geriknya, ucapannya, hingga perbuatannya, sehingga hidupnya betul-betul tertata berdasarkan sunnah Rasul SAW secara totalitas dari pagi hingga sore harinya. Karena di antara ciri cinta kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti jejak kekasihnya Rasulullah SAW dalam akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Hasan Al-Basri mengatakan,
tanda cita mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti sunnah Rasulnya. Bahkan derajat seorang muslim bisa diukur dengan tingkat itibanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak ia menerapkan sunnah beliau, semakin tinggi dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya pribadi memilih materi ini dengan tujuan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks realitas kehidupan kaum muslimin sehari-hari, berkaitan dengan cara bergaul dengan sesama manusia. Orang yang secara konsekuen menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan beberapa manfaat berikut. Yang pertama adalah memperoleh kecintaan, yakni cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang beriman. Yang kedua, menutupi kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah yang wajib yang dilakukannya. Yang ketiga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, melakukan perbuatan yang termasuk kategori pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah-sunnah saat berjumpa dengan sesama manusia. Yang pertama, mengucapkan salam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimanakah Islam yang terbaik? Beliau menjawab, memberikan makan, mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan pahala bagi dirinya dengan merasa cukup mengucapkan sebagian penggalan kalimat salam tanpa mengucapkannya secara lengkap sehingga mendapatkan 30 pahala. Padahal setiap pahala kebaikan akan dilipat gandakan setidak-tidaknya 10 kali lipat. Sehingga totalnya menjadi 300 pahala kebaikan. Bahkan kebaikan itu terkadang bisa dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat kali lagi. Biasakanlah lisan kita untuk mengucapkan salam secara sempurna, sehingga kita memperoleh pahala yang agung tersebut secara sempurna. Seorang muslim bisa mengucapkan salam dalam sehari semalam berkali-kali dan berkali-kali. Ia mengucapkan salam saat bertemu dan akan berpisah dengan mereka. Kemudian saat masuk rumah dan saat keluar rumah. Jangan lupa bahwa di antara ajaran sunnah bagi seseorang yang mau berpisah dengan temannya untuk mengucapkan salam yang sempurna. Total jumlah salam yang secara konsisten bisa dilakukan saat keluar masuk masjid dan rumah saja tidak akan kurang dari 20 kali. Jumlah itu bisa lebih banyak bila seseorang juga pergi ke tempat kerja, berjumpa orang lain di perjalanan, atau saat berbicara di telepon. Yang kedua, tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Yang artinya, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun meski hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, bersalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasahafani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Yang artinya, setiap kali dua orang muslim berjumpa dan saling bersalaman, pasti akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Imam An-Nawawi menjelaskan, ketahuilah bahwa bersalaman itu disunahkan pada setiap perumpamaan. Pendengar yang semoga dirahmati Allah, berusahalah untuk berjabatan tangan dengan yang Anda jumpai sambil mengucapkan salam dan tersenyum di hadapannya. Dengan cara itu, Anda telah menerapkan 3 sunnah sekaligus. Yang keempat, ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, yang artinya ucapan yang baik itu adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan yang baik itu meliputi zikir, doa, salam, dan pujian yang benar, juga akhlak yang baik, adab, dan perbuatan yang terpuji. Ucapan yang baik bisa bereaksi ibarat sihir terhadap umat manusia, bisa mententramkan jiwa dan memasukkan ketenangan ke dalam hati seseorang. Ucapan yang baik juga merupakan indikasi terhadap cahaya, hidayah, dan petunjuk yang ada dalam hati seorang mukmin. Pendengar yang mulia, pernahkah kita berpikir untuk memakmurkan hidup saudara seluruhnya dengan ucapan yang baik dari pagi hingga sore? Istri, anak, tetangga, teman, dan semuanya butuh Anda pergauli dengan ucapan yang baik. Demikianlah amalan sunnah yang bisa saya sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan diri kita di atas landasan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, serta mematikan diri kita di atas sunnah tersebut. Demikian kultum dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.